إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang ke-270 dalam surat Al-Baqarah. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah, dan apa yang kalian nadarkan dari nadar-nadar, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa malidh dhalimin min ansar, dan bahwasanya orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dia berkata, wa hadha fihi al-mujazatu 'ala an-nafaqat. Ayat ini menunjukkan adanya balasan yang baik, mujazah 'ala an-nafaqat, atas nafkah-nafkah, wajibiha wa mustahabbiha, qaliliha wa katsiriha. Apakah nafkah yang wajib ataupun nafkah yang mustahab? Apakah yang sedikit maupun yang banyak? Nafkah wajib seperti nafkah suami untuk istri dan keluarganya, memberikan nafkah. Ini nafkah yang wajib. Yang mustahab tentunya memberikan nafkah kepada mereka-mereka yang muhtajin, mereka-mereka yang membutuhkan, para fuqara wal masakin. Qaliliha wa katsiriha, yang sedikit ataupun yang banyak akan dibalas. Allati amara Allah biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Juga nudur allati alzamaha al-mukallaf nafsahu, demikian pula nazar-nazar yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap dirinya. Kalau saya begini,
saya harus dan saya mewajibkan diri saya untuk memberikan nafkah bagi fulan wa fulan. Atau secara umum, kalau aku mendapatkan keberhasilan, aku akan berikan nafkah untuk 10 orang fuqara wal masakin selama 1 tahun. Ini nazar namanya. Walaupun nazar tidak dianjurkan di awal, tetapi kalau sudah bernazar harus wajib ditepati. Memulainya tidak dianjurkan. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa nazar la yastakhriju illa minal bakhil. Tidaklah muncul nazar kecuali dari orang yang bakhil. Kalau dia mau bersedekah, bersedekahlah. Kalau dia mau beramal salehlah. Enggak perlu menunggu nanti kalau saya berhasil, nanti kalau saya diberi ini, kalau saya diberi itu. Allah, saya mengatakan dengan nama Allah, wajib bagi saya untuk begini. Mengapa harus menunggu? Hendaklah segera. Apa yang kamu niatkan berbuat baik, berbuat baiklah. Ini awalnya, memulainya. Tetapi siapa yang sudah bernadar harus menepatinya. Dan menepati nadar-nadar adalah sifat orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman. Dikatakan yufuna bin nadri. Mereka menepati nadar-nadar mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mereka nadarkan. Wa inna Allah ta'ala ya'lamuha fala yakhfa 'alaihi minha syai'. Maka tidak tersamar bagi Allah sedikit pun. Wa ya'lamu ma sadarat anhu. Dan juga Allah tahu apa yang muncul dari orang tersebut, dari hatinya. Hal huwal ikhlas atau ghairuh. Apakah itu dengan keikhlasan ataupun tidak dengan keikhlasan, Allah tahu. Fa in sudirat an ikhlasin wa talabin limardatillahi jaza 'alaiha bil fadlil 'azim. Jika muncul dari keikhlasan karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan balas dengan fadlil 'azim wa thawabil jasim. Wa in lam yunfiq al-'abd ma wajaba 'alayhi min an-nafaqat wa lam yufi ma awjabahu 'ala nafsihi min al-mandurat aw qasada bidzalika ridha al-makhluqat fa innahu zalim. Sebaliknya, kalau ternyata seorang hamba menginfakkan apa yang diwajibkan atasnya dari nafkah, atau tidak menepati nadar-nadarnya. Ini kalau seorang hamba tidak mau menafkahkan hartanya sebagai kewajibannya, demikian pula tidak menepati nadar-nadarnya, atau tidak ikhlas, maka berarti orang ini zalim. Mana zalim? Qad wada'a asy-syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya untuk Allah dan untuk makhluk. Seharusnya niat untuk ibadah kepada Allah, tetapi hanya karena riya'an linnas, hanya ingin dipuji. Zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Wastahaqqal 'uqubah al-balighah. Orang yang seperti ini pantas dihukum dengan hukuman yang besar. Walam yanfa'hu ahadun minal khalqi walam yansurhu falihadza qal wama lidh-dhalimina min ansar. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat untuknya dari makhluk-makhluk. Enggak akan ada yang bisa menolongnya dari makhluk-makhluk. Allah katakan wama lidh-dhalimina min ansar. Tidaklah dari orang zalim ada penolong-penolong. Atau tidaklah untuk orang zalim
ada penolong-penolong. Ikhwani fi din a'azzakumullah, ini makna ayat wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian nadarkan, Allah Maha tahu. Terkandung dalam kalimat Allah Maha tahu, Allah akan masukkan dalam hisab, dalam timbangan amal kebaikannya. Termasuk makna mengetahui, Allah tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Ini makna ya'lamuhu. Sedangkan wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang zalim tidak akan memiliki penolong. Orang-orang zalim yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak menempatkan pada tempatnya, yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang tidak mau mengeluarkan nafkah wajibnya, atau tidak mau menepati nadar-nadarnya, maka zalim dia. Dan orang zalim akan diazab oleh Allah, terancam dengan ancaman azab, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian mengeluarkan sedekah dengan terang-terangan, tubdu ay tuzhir, menampakkan. Fa ni'mahi, maka itu bagus. Ni'mahi, ini ni'mal amal, sebagus-bagus amal, Masya Allah. Wa in tukhfuha, dan kalau kalian sembunyikan, maka itu lebih bagus lagi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan pada fuqara, maka itu lebih baik buat kalian. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan niscaya akan dihapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian ketahui Maha mengetahui. Akhir ayatnya semakna, walaupun tidak satu lafaz. Yang tadi dikatakan fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahui. Di sini wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui. Yani dalam ayat yang tadi dan ayat yang sekarang, yang ke-270 dan 271, sama-sama Allah beritakan bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Nadar kalian dan juga nafkah kalian, yang kalian tampakkan ataupun yang kalian sembunyikan. Nah, bagi manusia, yang pertama tampak, yang kedua tidak tampak. Yang pertama kalian sembunyi-sembunyi, diberikan dengan tangan kanannya dan tangan kiri tidak mengetahuinya. Tapi yang kedua, dalam keadaan terang-terangan. Ikhwani fillah azakumullah, menyatakan aku akan bantu sekian ratus juta. Tidak salah. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa yang begini berarti riya. Yang menampakkan di depan umum berarti riya. Ikhwani fillah azakumullah, tidak demikian. Tidak demikian. Namanya riya ada di dalam hati. Yang dalam keadaan terang-terangan belum tentu riya. Demikian pula yang sembunyi-sembunyi, biasanya lebih jauh dari riya. Karena riya itu adalah apa yang ada dalam hatinya, yaitu keinginan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia. Tetapi kalau dia menafkahkannya terang-terangan karena ingin memberikan pelajaran pada orang lain, dia ingin sunnatan hasanatan, maka ini bukan riya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW kedatangan orang-orang dari Mudar yang hampir tidak berpakaian karena miskinnya, hanya menutupi auratnya saja, dan kemudian bagian atasnya hanya diselempangkan dengan busur-busur mereka. Maka Nabi berbicara di mimbar, menasihati kaum muslimin
hendaklah kalian bersedekah. Yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki pakaian dengan pakaiannya, yang memiliki makanan dengan makanannya. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sepotong korma. Maka ada sahabat yang datang membawa makanan dengan pakaiannya. Hampir-hampir tidak mampu membawanya. Ini dengan gamisnya diangkat begitu. Maka kemudian berduyun-duyun yang lain mengikutinya. Karena melihat. Sampai muncullah satu gunung makanan dan satu gunung pakaian dan harta. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qal man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengerjakan satu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu perkara yang baik dan diikuti orang, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Demikian pula man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mengerjakan sunnah yang jelek, sesuatu yang jelek, kemudian diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ikhwani fillah a'azakumullah, asyahid bahwa Rasulullah SAW memuji orang yang pertama membawa makanan tadi. Bahwa ini telah sanna sunnatan hasanah, yang kemudian diikuti di belakangnya oleh orang-orang lain. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka riya adalah fil qulub. Yang namanya riya adalah dalam hati. Tidak mesti orang yang terang-terangan berarti riya, belum tentu. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, itu bagus. Tetapi kalau kalian sembunyikan, itu lebih bagus lagi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, in tubdu sadaqati ay fatudhiruha wa takunu alaniyatan haitsu kana al-qasdu biha wajha Allah. Yaitu kalau kalian tampakkan sehingga kalian bersedekah terang-terangan, di mana dia bertujuan tetap untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Fa ni'mahi, ni'ma ay ni'ma, bisa dengan lafaz ni'ma, bisa dengan ni'ma, dan ini masih lughah al-arabiyah, masih merupakan dialek bahasa Arab. Ni'ma atau ni'ma. Ay fa ni'ma syai', sesuatu yang baik. Wa hiya li husulil maqsud biha. Mengapa baik? Karena tujuannya tetap tercapai. Tujuannya tetap tercapai, yaitu bersedekah, berinfak, membantu fuqara wal masakin. Bahkan ada sisi lainnya, yaitu mencontohkan contoh yang baik. Dengan kata lain, sanna sunnatan hasanah, yang kalau diikuti orang lain akan bertambah pahalanya, karena mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Wa in tukhfuha ay tusirruha israran, bukan dengan sad, usrar bukan, israr dari sirriyah, tersembunyi. Ini sirriyah yang boleh menyembunyikan kenikmatan, menyembunyikan kebaikan, atau menyembunyikan sesuatu sedekah. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menyembunyikan. Tusirruha, kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu baik buat kalian. Fa fi hadza anna sadaqatus sir
'alal faqir afdal min sadaqatil 'alaniyah. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa sedekah yang sirriyah, yang tersembunyi atas orang-orang fakir afdal min sadaqatil 'alaniyah. Kumpulkan beberapa orang, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Atau dia suruh, ini bagikan kepada mereka. Jangan bilang siapa-siapa kalau dari saya. Ini lebih baik daripada dia terang-terangan. Karena biasanya kalau terang-terangan lebih mungkin terkena riya. Lebih bahaya. Yang tadinya dia niat ikhlas karena ingin sanna sunnatan, ingin mengerjakan satu contoh yang baik. Saya bantu sekian di hadapan ummah yang banyak. Tiba-tiba orang semua muji dia. Wah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mulai masuk riya, agak GR sedikit, kemudian naik lagi sampai besoknya dia tambah lagi. Saya tambah. Wah, sudah mulai beda dengan yang kemarin. Ini bahayanya alaniyah. Qala wa amma idza lam tu'ti sadaqatul fuqara fa mafhumul ayah anna as-sirr laysa khairan min al-alaniyah. Baik. Hanya saja kalau ketika sirriyah tadi dia berikan sedekahnya sembunyi-sembunyi, tetapi bukan kepada fuqara. Sembunyi-sembunyi supaya fuqara enggak lihat. Saya ngasihkannya kepada orang yang kurang fakir. Maka itu tidak khair. Itu tidak khair. Yang dikatakan oleh Allah khairun lakum adalah memiliki dua sifat. Wa in tukhfuha, ini syarat pertama, kalau kalian sembunyikan. Yang kedua, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan pada fuqara. Fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik. Barakallahu fikum. Kadang-kadang orang menyembunyikan sedekahnya karena dia tidak memberikan pada orang yang tepat. Yang kalau ketahuan orang lain akan protes semua. Kamu berikan pada dia, padahal ini lebih miskin. Kamu berikan pada dia, pada si fulan, ahwaj, lebih membutuhkan. Karena khawatir seperti itu, sembunyi-sembunyi ngasihnya. Ini buat kamu. Maka itu kurang khair. Kurang khair. Silakan memberikan hadiah pada siapapun boleh. Hadiah. Walaupun orang itu kaya, tidak apa-apa diberi hadiah. Tetapi kalau bicara sedekah, maka kepada fuqara wal masakin wal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Fayarji' fi dzalika ila al-maslahah, maka kembalinya kepada maslahat. Fa in kana fi idhariha idharu sya'airid din wa husulil iqtida wa nahwi fa huwa afdal min al-israr. Kalau maslahatnya terlihat pada sirriyah, maka tidak mengapa sirriyah. Kalau maslahatnya kepada alaniyah, tidak mengapa alaniyah. Tergantung maslahat, mana yang lebih aslah, mana yang lebih aslah. Wa in kana fi idhariha idharu sya'airid din, kalau ternyata ditampakkan dengan jelas itu justru menunjukkan syiar-syiar agama, wa husulul iqtida, dan didapatkan iqtida, menjadi contoh teladan yang baik, wa nahwihi, fa huwa afdal, maka berarti lebih afdal terang-terangan. Tetapi kalau kamu berikan pada seseorang yang kalau orang itu diketahui oleh orang lain, dia disumbang, malu dia, maka tidak bagus terang-terangan. Jangan berkata terang-terangan, si fulan itu saya yang bantu, saya yang kasih dia. Ini laisa khair, tidak baik.
Tetapi kalau perkara-perkara yang sebaliknya, kalau ditampakkan memiliki maslahat. Apa di antara maslahatnya? Menjadi contoh teladan yang baik dan menampakkan syiar-syiar Islam. Maka tidak mengapa yang demikian. Berarti terang-terangan lebih afdal ketika itu daripada israr. Wa dalla qawluhu, dan juga ucapan Allah, wa tu'tuhal fuqara, dalla, menunjukkan ala annahu yanbaghi lil mutasaddiq an yataharra bi sadaqatihi al muhtajin. Kata Allah, tu'tuhal fuqara, kalian berikan pada fuqara. Di sini yanbaghi, semestinya bagi orang yang bersedekah an yataharra, hendaklah berupaya bersungguh-sungguh mencari orang yang benar-benar muhtaji, orang yang benar-benar membutuhkan. Wala yu'ti muhtajan wa ghairuhu ahwaj minhu. Jangan memberikan orang yang butuh, ternyata yang lain lebih membutuhkan. Walamma dzakara ta'ala anna sadaqa khairun lil mutasaddiq wa yatadamman dzalika husulul thawab, ketika Allah menyebutkan bahwa sedekah adalah kebaikan bagi orang yang bersedekah dan mengandung di dalamnya husulul thawab, didapatnya pahala-pahala, maka Allah sebutkan di antara pahalanya wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan akan dihapuskan dari kalian dosa-dosa kalian. Sehingga sedekah yang wajib disebut zakah, yang maknanya yuzaki, mensucikan, membersihkan. Mengapa mensucikan, membersihkan? Karena dia akan yukaffir, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, akan membersihkan dari perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang tercampur pada harta kita sesuatu yang haram, karena kurang telitinya ketika menghitung, karena kurang teliti ketika mengukur dalam timbangan, dalam jual beli. Mungkin ada beberapa harta yang haram, akan terhapus dengan sedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ay khabirun bima ta'malun min khairin wa syarr. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apakah khair atau syarr. Berarti makna khabir, makna ilmillah adalah Allah mengetahui semua yang kalian kerjakan, yang baik maupun yang buruk. Maka Allah mengancam siapa yang berbuat jelek, dan Allah menjanjikan janji-janji baik buat orang yang berbuat baik. Itu maknanya. Sekaligus dengan kalimat Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Ini sekaligus terkandung dua perkara. Ancaman bagi siapa yang berbuat jelek, dan kabar gembira bagi mereka yang berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat jelek, dikatakan, ingat, Allah tahu perbuatan kamu. Terkandung apa? Ancaman. Kamu berbuat jelek, ingat, Allah tahu perbuatan kamu. Artinya dia diancam dengan ancaman-ancaman azab. Sebaliknya ada orang yang berbuat baik, amal saleh, dikatakan dengan kalimat yang sama, Allah tahu perbuatan kamu. Apa maknanya? Maknanya, insya Allah amalanmu akan dibalas dengan kebaikan. Ay min khairin wa syarrin wa qalilin wa kathirin. Al-maqsud min dhalikal mujazah, yakni apa yang baik ataupun yang buruk, sedikit maupun banyak. Satu lagi, sirran wa alaniyah. Justru itu yang ada dalam ayat ini. Sirran wa alaniyah. Apakah sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, Allah Maha tahu, akan dibalas. Wal maqsudu min dzalikal mujazah, tentunya maksudnya, kata Syekh Sa'di, adalah balasan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau kejelekan dibalas kejelekan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.